Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis data dan juga penarikan kesimpulan. Saya sendiri adalah Abdul Bais, NPI 151. Saya Muhammad Hanung Maftuhul Ulum, NPI 14.19153. Saya Andreas Novi Saputra, NPI Akhir 159. Saya Faisal Anggara, NPI 160. Dan Dimas Gale Pramono, NPI 161. Saya Bayu Adi Firmansyah, NPI 165. Saya Muhammad Habib Al-Haddad, NPI 168. Dalam presentasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang penulisan analisis data dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, deskripsi analisis data. Yang kedua, teknik analisis data. Yang ketiga, macam-macam data. Dan terakhir yang keempat, penarikan kesimpulan. Satu, deskripsi analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data baik dari responden maupun sumber lainnya. Dalam analisis data, ada beberapa ketentuan, yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, maka terakhir tidak dilakukan. Alur diagram. Pertama-tama kita menentukan penulisan proposal dan juga persiapan pelaksanaan. Setelah itu kita pengumpulan data dan analisis awal, dan selanjutnya setelah pengumpulan data dan analisis awal, maka kita akan mendapatkan analisis akhir. Setelah itu penarikan kesimpulan, dan juga selanjutnya penulisan laporan, dan yang terakhir perbanyak laporan. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang kedua statistik inferensial yang meliputi statistik parametris dan juga non-parametris. Selanjutnya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Fungsi statistik deskriptif antara lain
mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan. Maksudnya oleh orang-orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu, statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, min, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, dan yang terakhir perhitungan persentase. Berikut adalah nama mahasiswa dan juga beberapa nilainya yang kita gunakan untuk sebagai data acuan kita membuat contoh. Yang pertama ada nama mahasiswa Andi dengan nilai UTS-nya adalah 72 dan nilai UAS-nya adalah 80. Untuk metodologi penelitiannya dengan nilai 76. Untuk Randy dengan nilai UTS 74, UAS 80, metodologi penelitian 77. Untuk Sinta dengan nilai UTS 75, nilai UAS 80 dan MATPEN-nya adalah 77,7. Untuk Ayu dengan nilai UTS 73, untuk nilai UAS-nya adalah 71 dan untuk MATPEN-nya adalah 72. Untuk Arif nilai UTS adalah 60, untuk nilai UAS adalah 75 dan MATPEN-nya adalah 67,5 dan Nela 65 untuk nilai UTS-nya, untuk UAS-nya adalah 72, untuk MATPEN-nya adalah 68,5. Untuk Taufik dengan nilai UTS 70, nilai UAS 73, nilai MATPEN 71,5. Untuk Jamilah dengan nilai UTS 68, untuk nilai UAS adalah 74 dan MATPEN-nya adalah 71. Untuk Anissa dengan nilai 67 untuk UTS, UAS 78, MATPEN 72,5. Untuk Malik dengan nilai UTS 65, UAS 78 dan MATPEN 71,5. Untuk Saiful dengan nilai 80 untuk UTS, nilai UAS 82 dan untuk MATPEN 81. Untuk Najwa dengan nilai UTS 78, UAS 81 dan MATPEN-nya 79,5. Untuk Ahmad dengan nilai 76 untuk UTS-nya, untuk UAS-nya 78 dan untuk MATPEN-nya adalah 77. Untuk Fauzan dengan nilai UTS 65, untuk nilai UAS adalah 70 dan untuk MATPEN-nya adalah 67,5. Dengan N-nya itu adalah seluruh mahasiswa yang ada dengan nilainya, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 14 anak. Selanjutnya adalah standar konversi dan kualifikasinya. Pada tabel ini diperlihatkan beberapa skor dengan nilai, kode, dan kualifikasinya. Yang dimaksud di sini adalah dari skor beberapa mahasiswa tadi, kita dapat mengelompokkannya sesuai dengan kualifikasinya dan juga kodenya. Untuk yang pertama, dengan skor 80 sampai 100 itu dengan nilai 4 dengan kodenya adalah A dan kualifikasinya adalah baik sekali. Untuk skor 70 sampai 79 itu dengan nilai 3, kodenya adalah B dan kualifikasinya adalah baik. Untuk skor 60 sampai 69 nilainya adalah 2 dengan kodenya adalah C dan kualifikasinya adalah cukup. Untuk skor 50 sampai 59 dengan nilai 1 dan kodenya adalah D, kualifikasinya kurang. Sedangkan untuk nilai 0 sampai dengan 49 nilainya adalah 0 dan kodenya adalah E, kualifikasinya adalah sangat kurang. Berikut ada nama-nama mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai, jadi kita tinggal masukkan kualifikasinya. Untuk kualifikasinya seperti tabel yang sudah saya jelaskan tadi ya. Contohnya itu seperti ini. Untuk mahasiswa bernama Arfi dengan nilai UTS-nya adalah 65, maka kualifikasinya adalah C. Sedangkan untuk nilai UAS-nya adalah 70, maka kualifikasinya adalah B. Sedangkan untuk MATPEN-nya adalah 67,5, berarti kualifikasinya adalah C. Kualifikasi diambil dari tabel yang saya jelaskan tadi. Itu tiap
skor kan memiliki nilai kualifikasinya sendiri-sendiri, jadi kita tinggal masukkan seperti itu. Dan tabel berikut merupakan tabel kuantitatif semuanya dari yang sudah mahasiswa berikan skor itu. Untuk beberapa nilai yang masuk dalam kategori kodenya adalah A, B, C, D, ataupun E. Jadi beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai A, B, C, ataupun D itu ada presentasinya sendiri-sendiri. Contohnya seperti ini. Untuk nilai A ada satu mahasiswa untuk ujian tengah semesternya, maka presentasinya adalah 7%. Dan B adalah 7 mahasiswa dengan presentasi adalah 50%. Dan C adalah 6 mahasiswa dengan presentasi 42,86%. Sedangkan untuk ujian semester itu ada 5 mahasiswa dengan presentasi 35,71%. Untuk nilai B 9 mahasiswa dengan 64,29%. Untuk nilai MATPE-nya ada 1 mahasiswa yang mendapatkan nilai A dengan presentasi 7%. Untuk nilai B adalah 10 mahasiswa dengan presentasi 71,3%. Sedangkan nilai C ada 3 mahasiswa dengan presentasi 21,43%. Macam-macam data. Dalam dunia statistik, dikenal setidaknya terdapat 4 jenis data hasil pengukuran, yaitu yang pertama data nominal, data ordinal, data interval, dan yang terakhir data rasio. Masing-masing data hasil pengukuran ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Data nominal. Data ini juga sering disebut data diskrit, kategorik, atau dikotomi. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan itu tersendiri dari 2 bagian atau lebih. Dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Masing-masing kategori memiliki sifat tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan kategori lainnya. Sebagai misal, data hasil penelitian dikategorikan ke dalam kelompok ya dan tidak saja. Misalnya laki-laki atau wanita, laki-laki adalah ya laki-laki, dan wanita adalah tidak laki-laki. Kawin atau tidak kawin, janda atau duda, dan lainnya. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan pada tingkatan atau penjenjangan pada sesuatu keadaan. Dalam kaitannya dengan analisis data terhadap data ordinal seringkali diberikan skor sesuai dengan tingkatannya. Istilah skor diberi tanda petik karena skor tersebut bukan skor sebenarnya, tetapi sebagai tanda yang menunjukkan tingkatan. Contoh, tanda kutip baik diberi tanda 3, cukup diberi tanda 2, kurang diberi tanda 1. Contoh lain, data ordinal misalnya hasil ujian mahasiswa peserta kuliah statistik metodologi penelitian, Budiman memperoleh skor 90, Rahmat 85, Musyafaq 75, dan Mahsuna 65. Berdasarkan skor-skor tersebut, dibuatlah suatu jenjang atau ranking, sehingga terjadilah urutan jenjang ke-1, yaitu 90, kedua 85, ketiga 75, diperbandingkan, dan selisih perbedaan antara urutan-urutan yang berdekatan bisa tidak sama. Perbedaan data ordinal dan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik. Data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun dalam perbedaan tersebut terdapat suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan bahwa yang satu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Kriteria urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah dinyatakan dalam bentuk posisi relatif atau kedudukan suatu kelompok. Contoh dari data ini misalnya, prestasi belajar siswa
klarifikasikan menjadi kelompok baik, cukup, dan kurang, atau ukuran tinggi seseorang dengan tinggi, sedang, dan pendek. Data ordinal mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan data diskrit karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak daripada data diskrit yang hanya mempunyai dua kategori, yaitu ya dan tidak. Untuk data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Contoh data interval, misalnya hasil ujian, hasil pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak dikenal adanya nilai nol mutlak. Data rasio. Data rasio merupakan data yang tergolong dalam data kontinum kontinum juga tetapi yang mempunyai ciri atau sifat tertentu. Data memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Namun demikian skala rasio masih memiliki ciri lain. Pertama, harga rasio memiliki harga non mutlak, artinya tidak nol, benar-benar menunjukkan titik adanya suatu ciri atau sifat. Misalnya titik nol pada skala sentimental menunjukkan tidaknya panjang atau tinggi sesuatu. Kedua, angka skala rasio memiliki kualitas bilangan real yang berlaku perhitungan. Misalnya berat badan Rudi 70 kilo sedangkan Saiful 35 kilo. Keadaan ini dapat dirasiokan bahwa berat badan Rudi 2 kali berat badan Saiful atau berat badan Saiful separuh dari berat badan Rudi. Berbeda dengan data interval, misalnya Rudi ujian dapat 70 sementara Saiful memperoleh 30 hal. 30 hal ini tidak dapat diartikan bahwa kepandaian Rudi 2 kali kepandaian Saiful. Penarikan kesimpulan. Terdapat dua cara dalam menarikan kesimpulan tergantung pada rumusan masalah penelitian yang didasarkan atas data yang didapat. Statistik atau non-statistik. Kesimpulan statistik. Dalam pengelolaan jenis data kuantitatif yang bersifat statistik dengan mempertimbangkan sampel, kesimpulan penelitian yang menggunakan teknik statistik dapat digeneralisasikan pada populasi atau dari sampel data diketahui bahwa populasi berdistribusional normal. Namun apabila tidak berdistribusi maka harus menggunakan statistik non parametrik. Kesimpulan non statistik dalam penelitian kuantitatif, penarikan kesimpulan dengan cara mencari proporsi, mencari persentase dan rasio. Jika analisa dapat berubah proporsi, presentasi atau rasio, maka kesimpulan disesuaikan dengan permasalahan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi. Ini dikotak apa tuh, Bob? Mantap.